Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang merupakan tugas dari Ibu Neneng Aminah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Kewirausahaan. Kita di sini akan membahas mengenai Kumon. Kursus belajar adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Nah, kursus juga merupakan suatu kegiatan belajar mengajar seperti halnya di sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya itu diselenggarakan dalam waktu pendek dan pastinya di luar jam sekolah. Nah, di Indonesia sendiri kita pasti sudah tidak aneh lagi kan, orang tua itu selalu memberikan pelayanan kepada anaknya di mana mengikut sertakan anaknya ke dalam kegiatan di luar jam sekolah. Nah, diyakini juga nih biasanya kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah seperti halnya les dan sebagainya itu dapat mengasah kemampuan anak dan bakat anak tersebut. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan kita, yaitu akan membahas tentang kursus belajar yang tentunya sudah tidak asing lagi didengar oleh kita semua, yaitu tentang Kumon. Kumon Educational Japan Co. Ltd. adalah organisasi kursus belajar yang didirikan oleh Toru Kumon pada tahun 1958. Metode Kumon adalah metode belajar matematika dan pemahaman bacaan yang diterapkan di kelas-kelas secara efektif. Kumon telah hadir di Indonesia sejak tahun 1993. Kumon dikembangkan dengan sistem waralaba, di mana sistem waralaba atau biasanya disebut franchise membuat Kumon ini tersebar di berbagai wilayah. Awalnya, kelas Kumon hanya didirikan di Jakarta, namun seiring dengan perkembangan, Kumon di Indonesia berkembang di wilayah lainnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, Sumatera, Sulawesi, Riau, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke metode Kumon. Di dalam metode Kumon terdapat dua mata pelajaran utama, yaitu matematika dan pemahaman bacaan bahasa asing atau bahasa ibu. Setiap anak yang akan belajar di Kumon akan diberikan tes penempatan untuk menentukan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil tes penempatan tersebut, pembimbing Kumon akan membuat rencana belajar perseorangan. Siswa Kumon biasanya akan memulai pembelajarannya di Kumon dari materi yang mudah untuk membentuk kebiasaan belajar, konsentrasi, dan pemahaman dasar yang kuat. Metode Kumon memiliki tujuan agar siswa-siswanya mencapai materi SMA dengan belajar secara mandiri. Seiring dengan majunya tingkat pembelajaran siswa, pembimbing Kumon membuat perencanaan belajar yang tepat. Istilah tepat seperti yang disampaikan Toru Kumon, pencipta Kumon ini, yang dimaksudnya adalah tingkat kesulitan yang diberikan kepada siswa agar siswa tetap bersemangat dan dapat belajar secara mandiri. Tetapi tidak terlalu sulit juga sehingga siswa menjadi tidak bersemangat, jadi disesuaikan. Rencana belajar ini diperbaharui secara rutin oleh pembimbing Kumon sesuai kemampuan yang telah dicapai siswa. Seluruh mata pelajaran Kumon dilakukan dengan menggunakan lembar kerja dan pensil. Siswa Kumon tidak menggunakan kalkulator. Seluruh soal-soal dihitung dikerjakan dengan hitungan di dalam kepala. Tingkat kesulitan lembar kerja meningkat secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Kini, metode Kumon telah menyebar di 51 negara dengan lebih dari 4.200.000 siswa yang sedang belajar dengan metode ini. Pengelolaan kelas Kumon dijalankan oleh pembimbing Kumon dan dibantu oleh tim asisten. Seluruh pembimbing Kumon memiliki kualifikasi dan telah menerima pelatihan untuk melakukan bimbingan Kumon. Sebelum kelas Kumon dimulai,
Pembimbing kumon menentukan rencana belajar setiap siswa dan mempersiapkan lembar kerja yang memungkinkan siswa untuk belajar mandiri di rumah. Saat jam kelas, pembimbing kumon mengamati siswa-siswa yang sedang belajar dan memberikan saran dan petunjuk apabila diperlukan. Apabila siswa telah selesai belajar, pembimbing kumon atau asisten menilai lembar kerjanya. Apabila terdapat kesalahan pada lembar kerjanya, pembimbing akan meminta siswanya untuk langsung memperbaikinya. Setelah pembelajaran siswa selesai, pembimbing kumon menyampaikan hasil belajar siswa hari itu dan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan siswa di rumah. Nah, selain menjalankan kelas kumon, pembimbing kumon juga melakukan komunikasi dengan orang tua siswa guna untuk menyampaikan kondisi belajar siswa serta mendiskusikan rencana belajar selanjutnya. Nah, kan tadi sudah disebutkan nih di awal, program belajar untuk metode kumon itu ada dua, ada matematika dan pemahaman bacaan bahasa ibu dan bahasa asing. Nah, saat ini mata pelajaran bahasa ibu hanya tersedia untuk bahasa Jepang, Inggris, Thailand, Portugis, Cina, dan Spanyol. Selain itu, terdapat pula program Saido Learning, kaligrafi, dan baby kumon. Namun, belum diperkenalkan secara luas di seluruh dunia. Siswa yang telah menyelesaikan program belajar matematika atau pemahaman bacaan di kumon disebut kumon kompleter. Nah, selanjutnya kita akan membahas program belajar untuk metode kumon. Nah, yang pertama itu ada program matematika. Program matematika memiliki tujuan agar siswa kumon dapat menguasai bahan pelajaran matematika setara sekolah menengah atas melalui belajar secara mandiri tentunya. Lembar kerja matematika disusun dengan menyertakan soal-soal berhitung yang diperlukan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal kalkulus. Lembar kerja matematika kumon disusun dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap sehingga siswa yang masih duduk di sekolah dasar atau prasekolah dapat mengalami kemajuan hingga materi diferensial dan kalkulus. Saat ini, program matematika tersedia di dalam 11 bahasa di seluruh dunia. Nah, program belajar utama metode kumon yang kedua adalah program reading. Program reading merupakan mata pelajaran yang pada dasarnya diperuntukkan bagi siswa yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi. Program reading dan English as Foreign Language atau EFL memiliki tujuan agar siswa kumon memiliki kemampuan pemahaman bacaan yang tinggi dengan belajar secara mandiri. Nah, program belajar utama metode kumon yang terakhir merupakan program English as a Foreign Language atau EFL. Program English as a Foreign Language adalah program belajar bahasa Inggris bagi siswa yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi. Saat ini ada 12 negara yang menyediakan EFL. Program EFL terdiri dari 7 stage yang masing-masing terdiri dari 3 buah level. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Baik, saya cukupkan di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.